Kita akan membaca bersama-sama dari Injil Markus. Kita membaca pasal yang keempat. Saya mengajak kita bergantian membaca Markus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Bagian yang cukup banyak, kita akan membaca bergantian Markus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Saya memulai membaca ayat yang keempat dan saya mengundang saudara membaca yang kelima dan kita bergantian. Saya membaca ayat pertama, pasal 4. Saya mengajak saudara membaca ayat yang kedua dan kita bergantian sampai ayat yang ke-20. Markus pasal 4. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu itu disampaikan dalam perumpamaan. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon berkat firman sehingga kami mendapatkan pengertian dari kalimat Tuhan sendiri. Relalah berbicara kepada kami ya Tuhan, pakailah hamba-Mu ini di dalam segala kelemahannya. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin, menyatakan firman-Mu dengan limpah oleh karena belas kasihan Tuhan. Pimpin kami sehingga setiap perkataan yang Tuhan mau nyatakan kepada kami menjadi perkataan yang memimpin kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Pimpin kami sehingga kami mampu menjalankan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita sampai kepada bagian mengenai perumpamaan tentang penabur. Ini merupakan perumpamaan yang sangat-sangat populer. Saya yakin kita semua sudah pernah mendengar tentang perumpamaan ini. Dan sebagian besar dari kita bahkan sudah mempunyai pengertian tentang variasi alternatif penafsiran yang dikatakan atau dibagikan di dalam bagian ini. Namun saya ingin memberikan latar belakang, baru kemudian kita akan lihat 4 tipe dari orang-orang atau dari umat yang Tuhan kumpulkan, yang diwakilkan oleh 4 tipe dari perumpamaan ini. Ada yang sama dengan benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang sama dengan benih yang jatuh di tanah berbatu.
Ada yang sama dengan benih yang jatuh di semak belukar, dan ada yang sama dengan benih yang jatuh di tempat yang subur. Nah, saudara sekalian, setiap bagian dari perjanjian lama, jika ada kutipan, perjanjian baru, jika ada kutipan dari perjanjian lama, ini adalah sesuatu yang disengaja untuk membuat kita mengerti konteks. Kira-kira dari tulisan perjanjian baru ini, hal apa yang sedang dibahas? Cerita besarnya apa? Atau konteks yang lebih luasnya itu apa? Nah, di dalam perumpamaan ini ketika murid-murid bertanya, apakah arti perumpamaan itu? Yesus Kristus mengatakan, kepada kamu diberikan rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang banyak, mereka tidak mendapatkan anugerah ini, supaya kalaupun mereka mendengar, mereka tidak mengerti, walaupun melihat, mereka tidak menanggap. Nah, ini bagian diambil dari Yesaya pasal yang ke-6. Di dalam Yesaya pasal 6, ada murka Tuhan dinyatakan kepada Israel. Karena Israel tidak mau dengar firman. Mereka adalah umat yang akan Tuhan buang, karena mereka tidak bisa menanggap setiap perkataan yang Tuhan katakan. Di dalam kitab Yesaya dikatakan lembu mengenal siapa tuannya, tetapi Israel tidak. Mereka tidak tahu siapa yang harus mereka taati. Ada masalah mendengar di dalam umat Tuhan. Kenapa mereka tidak bisa dengar? Kenapa mereka berontak? Kenapa mereka gagal menjalankan kehendak Tuhan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita membaca Yesaya. Kenapa Tuhan buang umatnya? Oh, karena umatnya tidak mau dengar firman. Kenapa mereka tidak mau dengar firman? Di dalam Yesaya tidak diberikan penjabaran mengapa. Hanya dikatakan umatku tidak mengenal pemiliknya. Lembu tahu siapa pemiliknya, tetapi umatku tidak. Mereka memberikan korban, tetapi mereka tidak menjalankan firman. Aku muak menerima korban mereka. Ini dikatakan di dalam kitab Yesaya. Dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6 Yesaya, murka Tuhan dinyatakan dengan konsisten bahwa alasannya adalah karena Israel tidak mau dengar firman. Nah, tetapi ketika kita tanya hal apa yang membuat mereka tidak mendengar firman, Yesus Kristus dengan sangat-sangat indah memberikan penjelasan. Ada 4 alasan mengapa Israel tidak mau dengar firman. Sehingga kalau kita membaca baik di dalam Matius 13 atau Lukas 8 ataupun di dalam Markus 4 yang bercerita tentang perumpamaan seorang penabur, sebenarnya Yesus Kristus sedang memberikan tafsiran yang sangat-sangat baik mengenai Yesaya. Kenapa Israel dibuang? Mengapa mereka gagal menjadi umat? Nah, saudara, kegagalan Israel adalah satu keadaan yang sangat menyedihkan. Satu drama yang sangat menghancurkan hati. Karena kegagalan Israel adalah kegagalan yang sangat besar. Di dalam perjanjian lama, Tuhan adalah Allah yang bawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan memberikan kepada mereka tempat yang sangat spesial. Mereka bukan seperti bangsa-bangsa lain. Mereka mendapatkan cinta Tuhan. Mereka mendapatkan belas kasihan. Mereka mendapatkan penyertaan Tuhan lebih dari bangsa manapun. Tuhan pernah mengatakan kepada Israel, Dia adalah pemilik seluruh bangsa. Tetapi Israel adalah harta kesayangan Tuhan. Tuhan mencintai mereka dengan cinta kasih yang begitu besar. Dikatakan Israel itu seperti biji matanya Tuhan. Saudara, biji mata yang dimaksud itu bukan biji mata di dalam pengertian literal. Biji mata itu berarti ketika saudara melihat mata Tuhan, jika ini perumpamaannya, ini gambaran simbolik. Jika saudara lihat mata Tuhan, maka pancaran yang ditampilkan di dalam mata itu adalah Israel. Itu namanya Israel adalah biji mata Tuhan. Saudara, seorang anak kecil kalau digendong mamanya, begitu dia lihat mata mamanya, dia lihat bayangannya sendiri. Karena dia yang paling dekat di situ. Sehingga dia mengatakan, mama ada saya di bayang-bayang di mata mama. Nah, maka di dalam perumpamaan orang Israel, mama akan mengatakan karena kamu adalah biji mataku. Nah, itu yang dimaksudkan dengan biji mata. Jadi kalau kita melihat mata Tuhan, bayangan yang terpancar di situ adalah Israel. Apa artinya? Artinya adalah yang ada dalam pikiran Tuhan adalah Israel. Yang Tuhan pikir, yang Tuhan sayang, yang Tuhan ingat adalah Israel. Nah, ini bangsa yang demikian spesial. Bangsa yang demikian diberikan berkat. Bangsa yang sangat disayang. Kenapa bisa gagal? Ini merupakan tragedi yang besar di dalam perjanjian lama. Maka tragedi ini perlu menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama. Kenapa Israel gagal? Ini harus menjadi pertimbangan yang kita pelajari. Kalau Israel bisa gagal, saya juga bisa gagal.
Kalau Israel bisa jatuh dan akhirnya dibuang, saya juga bisa jatuh dan akhirnya dibuang. Nah inilah kenapa perumpamaan ini sangat penting. Karena membagikan kepada kita ada 4 kemungkinan terjadi pada Israel. Dan 3 diantaranya adalah malapetaka. 3 malapetaka dan 1 bahagia. Di manakah umat Tuhan? Apakah mereka jatuh ke dalam salah satu dari 3? Atau mereka menjadi umat yang menikmati buah yang limpah dihasilkan. Nah lalu saudara sekalian, Israel adalah umat yang Tuhan cinta, dan di dalam kitab suci dikatakan mereka itu bagaikan taman atau kebun di mana Tuhan mau menikmati hasil. Di dalam beberapa bagian Israel disebut kebun anggurnya Tuhan. Di dalam bagian lain dikatakan Israel itu seperti pohon ara yang mempunyai buah yang berlimpah. Saudara, Israel diumpamakan sebagai zaitun yang mempunyai hasil yang begitu nikmat. Nah, jadi Israel sering diumpamakan sebagai pohon, dan di dalam beberapa bagian dari kitab Yesaya, Israel diumpamakan sebagai taman atau kebun yang Tuhan sayang. Tuhan menjaga kebun ini, memberikan pagar supaya binatang tidak masuk dan merusak. Tuhan membersihkan rumput-rumput yang liar. Tuhan memberikan air. Tuhan memberikan pupuk, Tuhan memberikan perawatan kepada kebun ini. Lalu pada waktu panen, Tuhan mengharapkan ada buah. Sesuatu yang wajar, seorang petani yang sudah bekerja keras, dia sangat berharap panennya berhasil. Tapi petani yang malas, yang tidak pernah urus kebunnya, yang tidak pernah jaga, yang tidak pernah berikan air yang cukup, yang tidak pernah perhatikan, dia tidak boleh berharap ada buah. Nah maka saudara, kalau kita umpamakan Tuhan sebagai pemilik kebun, Dia adalah pemilik kebun yang baik. Nah Tuhan sendiri menyatakan demikian. Dialah pemilik kebun yang baik. Dia melakukan segala yang diperlukan untuk kebun itu bisa menghasilkan buah yang baik. Jadi kegagalan umat Tuhan bukan kegagalan Tuhan untuk menjaga mereka. Kegagalan Israel bukan kegagalan Tuhan, gagal untuk merawat mereka. Nah dikatakan Tuhan adalah pemilik kebun yang rajin, yang membawa banyak orang-orang yang dia bayar, pegawai-pegawai untuk menjaga kebun ini. Pegawai-pegawai ini diamati dengan sangat ketat. Jika Tuhan lihat ada pegawai yang tidak setia, Tuhan akan hukum. Tuhan akan buang pegawai itu. Kebun ini begitu spesial sehingga pekerja-pekerja pun Tuhan awasi dengan pengawasan yang sangat ketat. Nah ini adalah perumpamaan untuk setiap orang yang Tuhan kirimkan untuk menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah Israel. Tuhan begitu mencintai Israel dan Tuhan ingin hamba-hamba yang setia melayani Israel. Jika ada hamba yang tidak setia, Tuhan akan buang mereka. Jika ada hamba yang mengajarkan ajaran yang sesat, Tuhan akan hukum mereka. Jika ada hamba yang tidak mengerti bagaimana membimbing Israel, Tuhan akan menghakimi mereka. Jadi Tuhan memperhatikan pekerja-pekerja di kebun ini. Tuhan sendiri adalah pemilik kebun yang begitu setia menjalankan tugasnya. Tuhan adalah pemilik kebun yang seharusnya mendapatkan hasil yang besar. Dia bukan cuma rajin untuk merawat seluruh kebun, dia mengorbankan dirinya untuk menjadi penjaga bagi kebun ini. Nah maka di dalam waktu mau panen, Tuhan tunggu hasil. Dan ketika panen tiba, Tuhan tunggu. Di mana buah sulung? Kenapa belum kelihatan? Di mana buah yang bisa jadi pemetikan lanjutan? Juga belum kelihatan. Akhirnya Tuhan marah. Ini kebun sudah dapat semua yang terbaik, tetapi kebun ini tidak menghasilkan buah. Nah inilah gambaran yang diberikan di dalam Yesaya. Israel adalah kebun yang gagal, sedangkan Tuhan adalah pemilik kebun yang baik. Israel adalah pohon anggur yang gagal, sedangkan Tuhan adalah pemilik anggur yang baik. Nah maka gambaran ini ada di dalam pikiran orang waktu membaca Markus pasal yang keempat ini. Mereka membaca dan mengatakan, loh ini kan penjelasan Yesus Kristus mengenai kejadian yang terjadi pada Israel di dalam kitab Yesaya. Berarti Israel gagal bukan karena Tuhan. Yang kedua, Israel gagal bukan karena ada hamba-hamba yang baik, bukan karena tidak ada hamba-hamba yang baik. Yang ketiga, Israel gagal bukan karena kekurangan berkat Tuhan. Andai kata Tuhan bukan pemilik kebun yang baik, wajar Israel gagal. Andai kata Tuhan tidak memberkati mereka dengan hamba-hamba yang baik, wajar Israel gagal. Andai kata Tuhan tidak memberikan berkat kepada mereka, wajar Israel gagal. Tetapi Israel tidak punya alasan untuk gagal. Semua yang diperlukan untuk mereka menghasilkan buah yang lebat sudah diberikan. Tapi kenapa tetap gagal? Nah inilah yang kita coba selidiki. Di dalam kitab suci dikatakan Tuhan memberikan perumpamaan
Dan perumpamaan ini adalah perumpamaan untuk menjelaskan kenapa Israel dibuang oleh Tuhan. Dan dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam satu kondisi yang sangat indah, menjadi latar belakang dari pasal yang keempat. Yaitu Yesus mengajar dari tengah perahu, lalu semua orang banyak penuhi pinggir danau. Kenapa Yesus mesti ke perahu? Karena semua orang sudah penuhi darat, ingin dengar Yesus. Dia menjadi pembicara yang sangat populer. Apa yang dia katakan memberkati begitu banyak orang. Nah, di dalam Injil, termasuk juga di dalam Markus, seringkali kelompok ini dibedakan jadi dua. Ada kelompok disebut disciple atau murid. Ada kelompok disebut crowd atau orang banyak. Orang banyak bukan kelompok yang penting. Disciple ini kelompok yang penting. Nah, maka kalau kita lihat, di gereja ada banyak anggota, di gereja ada banyak orang, penuhi ruangan untuk beribadah kepada Tuhan. Hati-hati, apakah mereka disciples atau mereka itu crowd? Apakah kita termasuk kelompok murid atau jangan-jangan kita hanya orang banyak? Orang banyak tidak penting di dalam pandangan Tuhan. Murid jauh lebih penting bagi Tuhan. Di dalam Injil Yohanes, perbandingan antara crowd dan murid juga diberikan di dalam beberapa kisah dari Injil itu. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Setelah orang banyak makan dan jadi kenyang, mereka mengatakan, kami harus jadikan Yesus raja. Ini adalah calon raja. Mari angkat dia jadi raja. Dia harus menjadi raja. Tetapi Yesus Kristus tidak mau diangkat raja. Dia pergi menyendiri ke tempat yang sepi. Setelah Yesus menyendiri di tempat sepi, murid-murid yang lain naik perahu menyeberang untuk pergi menyeberangi Danau Galilea. Mereka pergi dari daerah sebelah timur danau untuk menyeberang kembali ke barat. Nah, Yesus Kristus masih ada di timur, lalu di tengah kegelapan malam. Dikatakan murid-murid mendayung dengan sulit karena angin menghantam mereka. Dan mereka dibawa arus untuk balik lagi ke timur. Mereka susah payah mendayung, tapi mereka tidak kuasa bawa perahu itu ke seberang ke barat. Maka mereka dihantam oleh angin, dihantam oleh gelombang laut, dihantam oleh gelombang air dari danau itu. Lalu Yesus meninggalkan crowd, orang banyak yang mau jadikan dia raja, menjalani danau, jalan di atas air untuk berjumpa murid-murid. Kenapa Yesus pilih murid-murid? Karena murid-murid lebih penting daripada crowd. Murid lebih penting dari orang banyak. Jangan jadi crowd, mari jadi murid. Saudara jangan jadi orang gereja yang cuma berbagian di dalam gereja sebagai crowd. Mari jadi orang gereja yang berbagian di dalam gereja sebagai murid. Murid yang baik, murid yang rendah hati, murid yang taat, murid yang cinta Tuhan, murid yang mengikuti Kristus sebagai gurunya. Nah, maka di dalam bagian ini banyak orang penuhi pinggir danau. Kemudian Yesus Kristus mengajar dari tengah perahu. Ini gambaran menunjukkan keberhasilan dari pelayanan Kristus di dalam pandangan dunia. Wah, Yesus berhasil. Dia berkhotbah dan banyak orang datang. Dia beri perumpamaan dan semua suka yang Yesus ajarkan. Maka sepertinya ada kebangunan di tengah Israel. Inilah momen Israel akan dibangkitkan karena Mesias datang dan pengikutnya jauh lebih banyak dari pengikut manapun. Saudara, di dalam sejarah Israel di abad yang pertama Masehi sampai abad yang kedua Masehi, sebelum seorang bernama Bar Kokhba akhirnya kalah oleh Romawi dan Israel hancur sama sekali. Nah, periode abad pertama dan kedua sebelum pemberontakan Bar Kokhba, di Israel ada banyak orang mengaku Mesias, tapi tidak ada yang seperti Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya Mesias yang memiliki kelompok banyak, lebih banyak dari orang-orang lain yang mengaku Mesias. Tetapi tidak satu pun dari mereka bawa senjata. Ini sesuatu yang aneh. Banyak Mesias, pengaku Mesias, adalah orang yang punya tim, punya kelompok yang siap-siap untuk melakukan revolusi. Mereka siap perang, mereka siap pakai senjata, mereka siap untuk menghancurkan musuh. Nah, maka di dalam kelompok-kelompok Mesias palsu ada kesiapan perang, mau lawan Romawi, mau menghancurkan penjajah. Tetapi jumlah mereka tidak banyak. Kelompok yang bisa punya murid begitu banyak itu Yesus. Yesus Kristus mempunyai murid sangat banyak. Yesus Kristus punya murid begitu melimpah jumlahnya. Tetapi tidak satu pun yang siap untuk berperang. Maka ini jadi kelompok yang aneh. Ini kelompok besar, tapi untuk apa? Ini kelompok ada banyak orang, tapi gunanya apa? Karena Yesus tidak mau mereka berperang.
Dan Yesus sering meninggalkan kelompok ini untuk menjadi sendiri, untuk menyingkirkan diri dan memberikan pengajaran khusus bagi murid-murid. Jadi Yesus Kristus adalah Mesias yang aneh pada waktu itu. Mesias palsu lebih kelihatan seperti Mesias dibandingkan Mesias yang asli. Nah, maka di dalam bagian ini pun kita melihat orang banyak ikut Yesus, tetapi Yesus justru memberikan perumpamaan yang kontra terhadap situasi ini. Yesus mengingatkan, tidak semua kamu yang ikut saya adalah orang-orang yang akan menyenangkan hati Tuhan. Tidak semua yang dengar firman adalah orang yang diberi anugerah untuk menerima firman di dalam hati. Ada 3 alasan kenapa Israel gagal, dan ada 3 alasan kenapa crowd orang banyak yang mengikut Yesus juga mungkin akan gagal. Dan ini yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Akankah saya jadi orang yang gagal? Akankah saya cuma crowd yang akhirnya Tuhan tidak pedulikan? Atau saya murid yang Tuhan mau bimbing, yang Tuhan mau cintai, yang Tuhan mau memberikan firman? Nah, ini yang kita lihat menjadi tema yang sangat penting. Maka Yesus ada di perahu. Dia lihat orang banyak sudah kumpul. Waktu semua orang sudah kumpul, murid-murid Yesus mulai bertanya, kira-kira Tuhan Yesus akan khotbah apa ya? Kira-kira di dalam kesempatan ada begitu banyak orang sudah kumpul, Yesus akan beritakan apa? Nah, ini jadi satu kerinduan murid-murid untuk dengar. Kira-kira Mesias di depan begitu banyak orang mau kasih apa ya? Mau kasih semangat? Mau mengatakan Israel akan bangkit? Mau mengatakan mari kita kembali menjadi bangsa yang besar? Atau bilang apa? Apakah yang akan dikatakan oleh Mesias ini? Ternyata Mesias ini memberikan berita untuk memecahkan orang banyak. Kamu yang kumpul ada 4 tipe. Dan dari semua 4 ini cuma 1 yang akan menghasilkan buah. Nah, ini menjadi satu peringatan yang sangat menggentarkan hati. Yesus Kristus mengatakan ada seorang penabur keluar untuk menabur. Wah, ini sudah menjadi satu gambaran yang penting. Ini adalah kelompok umat yang sudah dapat firman dari Tuhan. Tuhan tabur dengan limpah. Saudara, ketika saudara melihat penabur menaburkan benih, dia menaburkan benih dengan sangat sembarang. Dia lempar di dalam genggaman tangan yang penuh, dia lempar sekenanya ke dalam seluruh tanah yang dia punya. Kenapa mesti lempar sekenanya? Karena dari begitu banyak benih, tidak semua akan jadi. Semua yang dia lempar, dia tidak harap semua jadi. Tetapi benih yang begitu banyak akan dilempar dengan berkelimpahan. Maka benih firman ada banyak. Benih firman lain dengan benih yang digambarkan sebagai benih tunggal untuk sebuah tanaman yang khusus. Ini benih gandum, ini benih ladang, di mana isi dari ladang itu adalah tanaman yang akan tumbuh dari benih-benih yang kecil. Nah, benih ini dilempar dengan sangat bebas. Ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikannya dengan segala kelimpahan. Tuhan memberikannya bukan dengan ditahan. Tuhan tidak tahan firman-Nya. Ada saat di mana Tuhan diam dan Tuhan tidak memberikan apa-apa kepada umat. Tetapi ada saat di mana Tuhan memberikannya dengan berkelimpahan. Nah, inilah saatnya, yaitu ketika sang penabur keluar untuk menabur. Tuhan adalah penabur dan Tuhan memberkati seluruh umat dengan firman yang begitu berkelimpahan. Kenapa bisa begitu berkelimpahan? Karena Tuhan mencintai umatnya. Tuhan memberi dengan berkelimpahan. Dikatakan Israel dijanjikan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Israel dijanjikan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Maka di tengah-tengah segala kelimpahan inilah Tuhan mau menuntut Israel. Saudara, Tuhan menuntut umat Tuhan. Setelah sebelumnya Tuhan memberikan kelimpahan. Kita adalah umat dan Tuhan menuntut kita. Kita tidak bisa berpikir bahwa hidup kita adalah hidup yang bisa dijalankan dengan sembarangan. Tuhan menuntut kita. Tapi sebelum dia menuntut kita, dia sudah memberikan dengan segala kelimpahan. Maka Tuhan memberi dengan limpah. Tuhan memberi dengan segala anugerah. Tuhan memberi dengan tidak menahan dirinya. Dia beri semua yang diperlukan dengan cara yang berkelimpahan. Saudara sekalian, kadang-kadang kita melihat cara Tuhan berbicara begitu agung dan mengherankan. Kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan kondisi diberkati dengan limpah oleh Tuhan. Begitu banyak hal Tuhan tidak tahan kepada kita. Dia berikan semuanya. Tapi heran, hal limpah yang Tuhan berikan itu bukan sesuatu yang menarik hati kita. Tuhan menyukai ketika kita menjadi orang berhikmat. Tuhan ingin kita menjadi orang yang hidupnya suci. Tetapi orang berhikmat dan orang suci hanya mungkin berhikmat
dan hanya mungkin suci kalau mereka terima firman. Berarti firman Tuhan adalah hal yang sangat penting. Di dalam kitab suci, firman menjadikan segala sesuatu ada. Tuhan berkata, maka segala sesuatu menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Inilah yang Tuhan nyatakan di dalam kisah penciptaan. Tuhan memberkati dengan firman, lalu dari firman Tuhan menjadikan segala sesuatu. Nah, ini merupakan gambaran yang penting. Tuhan menopang seluruh keberadaan dengan firman. Tuhan menjadikan seluruh keberadaan ada karena firman, dan Tuhan menopang dengan firman. Berarti seluruh dunia menjadi stabil, menjadi mungkin untuk dihidupi oleh karena firman. Saudara sadar tidak? Yang bikin kita bisa hidup adalah keteraturan dari ciptaan. Kalau ciptaan tidak stabil, ciptaan tidak teratur, ciptaan goncang di dalam ketidakstabilan, kita tidak bisa hidup. Kita tidak mungkin hidup di dalam range suhu yang terlalu besar. Manusia tidak bisa hidup di dalam dingin yang ekstrim. Manusia tidak bisa hidup di dalam panas yang ekstrim. Kita hanya bisa hidup di dalam range yang begitu sempit. Kita adalah makhluk yang perlu oksigen, makhluk yang perlu makan, makhluk yang perlu hidupnya ditopang, fisiknya ditopang oleh kestabilan dan keteraturan dari semua sistem dalam tubuh kita. Jika otak kita kurang mendapatkan asupan oksigen, di dalam waktu berapa detik, dia akan mulai mengalami kerusakan sel. Tidak dapat oksigen di dalam waktu lebih panjang lagi, dia akan mengalami kematian sel. Tidak dapat oksigen dalam waktu lebih panjang lagi, dia akan rusak dan membuat orang tidak mempunyai kesehatan yang normal. Ada stroke yang mengenai otak sehingga badan tidak bisa digerakkan lagi. Tambah lagi waktu lebih panjang, maka manusia akan mati. Jadi manusia begitu rentan untuk mati. Dan alasan kita tidak mati adalah karena seluruh ciptaan secara harmonis menopang hidup. Seorang pemikir Jerman, juga seorang teolog sistematik bernama Michael Welker. Michael Welker mengatakan bahwa seluruh ciptaan adalah jaringan yang penuh dengan kelimpahan untuk menopang hidup manusia. Siapa yang topang hidup manusia? Seluruh ciptaan. Bagaimana seluruh ciptaan bisa seteratur ini? Karena ditopang oleh firman. Jadi saya ditopang oleh ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan ditopang oleh firman. Firman Tuhan adalah alasan kenapa kita masih hidup. Maka Tuhan memberikan firman untuk menjelaskan bahwa ada firman yang menopang. Perkataan Tuhan membuat engkau hidup, dan sekarang perkataan Tuhan membuat engkau berhikmat. Ada firman yang menopang segala sesuatu, dan ada firman yang tertulis yang Tuhan nyatakan kepada kita. Baik firman yang ada di dalam alam, maupun firman yang tertulis, keduanya menjelaskan kepada kita tentang siapakah Tuhan. Siapakah Allah? Allah adalah Allah yang baik. Tahu dari mana dia baik? Karena dia menopang seluruh keberadaan dengan firman-Nya. Lalu dia menyatakan diri dengan firman-Nya. Maka ada wahyu umum, yaitu firman Tuhan yang menopang seluruh keberadaan ciptaan ini. Dan ada wahyu khusus, yaitu firman Allah yang dinyatakan di dalam bentuk tertulis untuk memperkenalkan kita kepada Kristus Sang Juru Selamat. Nah, inilah wahyu khusus. Ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Dan Tuhan menyatakan wahyu khusus untuk membuat kita sadar ada wahyu umum yang membuat kita hidup. Jadi firman menopang hidup saya, dan firman diberi kepada saya supaya saya berhikmat, supaya saya kenal Tuhan, dan supaya saya diselamatkan. Oh, kita perlu firman. Tanpa firman kita mati. Tanpa firman ciptaan tidak bisa bertahan. Tanpa firman kita tidak mungkin hidup. Berarti kalau Tuhan mau kita hidup, Tuhan akan berikan penopang hidup yang paling penting. Dan life support, penopang hidup yang paling penting, itu adalah firman Tuhan. Saudara, kalau engkau bertemu dengan orang yang lapar, lalu dia mengatakan, saya sudah tidak ada kekuatan. Saya sudah tidak mampu lagi bertahan di dalam kesadaran saya. Karena saya sangat lapar. Berarti orang itu perlu makanan. Saudara mengasihi orang ini, saudara akan berikan dia makanan. Kenapa berikan makanan? Supaya dia bisa bertahan hidup. Supaya dia bisa tetap menjalankan hidupnya dengan baik. Nah, demikian Tuhan mencintai kita. Dan Tuhan mengatakan tidak mungkin manusia bertahan kecuali aku memberikan firman kepada mereka. Maka Tuhan memberikan firman dengan berkelimpahan. Nah, apakah firman Tuhan terus diberikan dengan berkelimpahan? Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang Tuhan mengatakan, saya marah kepadamu. Engkau tidak mau dengar firman. Saya tarik firman itu sehingga engkau tidak mendapatkan kelimpahan apapun. Ada kekeringan firman. Ada rasa lapar dan haus. Tapi bukan lapar haus karena kurang makanan dan minuman. Lapar dan haus karena tidak ada firman.
Maka selama Tuhan masih memberikan firman dengan berkelimpahan, berarti kita mesti berespons dengan benar. Nah, maka Tuhan memberikan perumpamaan. Ada seorang penabur yang menabur benih, dan ini tipe benih yang ditabur dengan sangat banyak. Jumlahnya begitu banyak. Genggam demi genggam dari tangan penabur itu dilempar begitu saja kepada seluruh tanah di mana akan ada tanaman yang disiapkan untuk berbuah bagi sang penabur. Nah, maka setelah itu dikatakan dari berapa benih ada yang jatuh di tempat yang bukan semestinya. Karena dilempar dengan sangat keras, dia jatuh di pinggir jalan, bukan di tanah. Lalu dilempar lagi, ada yang jatuh di tanah. Tapi tanah ini tanah yang tipis, di bawahnya adalah batu. Ada yang dilempar lagi, ternyata jatuh di tempat di mana ada semak duri yang belum dibersihkan dari ladang itu. Atau ada semak duri yang berada di luar batas ladang yang sebenarnya dijadikan tempat untuk benih ini tumbuh. Lalu lemparan ini sebagian ada yang jatuh di tanah yang semestinya. Tanah yang subur. Nah, dari 4 jenis tanah ini, inilah hati manusia. Nah, setelah Yesus memberikan perumpamaan ini, murid-murid mengatakan, apa artinya? Saudara bayangkan ya, ini teks perumpamaan ini atau perikop ini memberikan kepada kita peringatan yang keras sekali. Kamu tahu tidak ada perumpamaan seperti ini? Oh, tahu. Tahukah kamu artinya? Tidak. Jadi orang banyak tidak tahu artinya. Tapi murid-murid pun tidak tahu artinya. Setelah Yesus selesai memberikan perumpamaan, mereka tanya, Tuhan, perumpamaan yang kau berikan itu artinya apa ya? Apa arti dari semua cerita yang kau sudah bagikan ini? Aku ingin tahu apa yang kau maksudkan. Wah, saudara, bagian ini membuat kita makin sedih. Orang banyak tidak mengerti, tetapi ternyata murid-murid juga tidak mengerti. Kenapa murid-murid tidak mengerti? Karena sebenarnya mereka punya daya tangkap yang cemar, mirip dengan orang banyak. Jadi orang banyak tidak mengerti, murid juga tidak mengerti. Lalu apa beda orang banyak dengan murid? Oh, murid mau setia, murid mau ikut Tuhan, murid mau dengar firman. Apakah mereka punya setia? Mereka punya kemampuan dengar firman, mereka punya keinginan ikut Tuhan. Apakah itu asli dari mereka sendiri? Ternyata tidak. Mereka punya keinginan ikut Tuhan, ini dari Tuhan. Tuhan berikan anugerah kepada mereka, sehingga mereka mau ikut Tuhan. Jadi tanpa anugerah Tuhan, mereka tidak beda dengan crowd. Nah, kita tidak boleh banggakan diri, wah Pak, saya ini murid bukan crowd. Saya bukan orang banyak, saya adalah disciple, saya adalah murid. Saya ikut Tuhan, saya dengarkan firman-Nya, saya taat kepada Dia. Saya mengikuti Dia dengan setia. Jadi saya lain dengan orang banyak. Tapi saudara, bagian ini mengatakan murid tidak beda dengan orang banyak. Sama bebalnya, sama tidak mengertinya, sama tidak tajamnya untuk mengerti firman. Sama-sama gagal memahami kitab suci. Waduh, kalau sama-sama gagal, tidak ada harapan. Tidak ada orang bisa jadi murid yang baik. Tapi justru Tuhan mengatakan, engkau adalah murid, maka saya memberikan penjelasan tambahan. Engkau adalah murid, maka saya rela membimbing kamu. Lebih daripada saya membimbing yang lain. Nah, jadi beda murid dengan bukan murid, itu ada di dalam perlakuan Tuhan. Tuhan memperlakukan muridnya dengan spesial. Meskipun muridnya tidak layak mendapatkan perlakuan spesial dari Tuhan. Harap kita menjadi orang yang mengerti ini. Dan menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Jika Tuhan rela memberikan firman, dan banyak orang sudah dengar firman tidak mengerti. Kenapa saya bisa mengerti? Kenapa saya bisa menikmati? Kenapa saya bisa bersyukur dengar firman? Oh, karena Tuhan memberikan anugerah tambahan kepada kita. Tuhan memberikan berkat pengajaran khusus. Tuhan memberikan berkat kemampuan mengerti yang berasal dari Dia, bukan dari kita. Nah, inilah yang kita bisa lihat di dalam pertanyaan para murid. Guru, Tuhan, apa arti perumpamaan itu? Kami belum mengerti. Dan Yesus Kristus mengatakan, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Jika ini pun kamu tidak mengerti, bagaimana perumpamaan yang lain? Jika kamu tidak mengerti apa bedanya orang yang dengar firman dengan yang tidak, bagaimana kamu bisa mengerti perumpamaan yang lain? Maka perumpamaan ini adalah tentang hikmat. Bagaimana kita tahu siapa pendengar firman dan siapa bukan? Nah, ini kita bisa pakai untuk selidiki diri kita. Apakah saya orang yang dengar firman? Apakah saya orang yang tuli terhadap firman? Cuma ada 2 jenis orang yang tidak mau firman dan orang yang dengar perkataan Tuhan. Orang yang abaikan kata-kata Tuhan dan orang yang terima kata-kata Tuhan. Bagaimana orang bisa abai terhadap kata-kata Tuhan? Ada 3 alasan. Nah, ini yang akan dibahas di dalam bagian perumpamaan ini. Bagaimana orang bisa dengar kepada Tuhan, menjadi pendengar seperti tanah yang subur? Karena Tuhan memberikan pengajaran khusus. Karena Tuhan memberikan anugerah tambahan. Hati kita tidak mungkin jadi tanah subur.
kecuali Tuhan memberikan anugerah tambahan. Jadi saudara, untuk kita bisa menjadi tanah yang subur, Tuhan perlu memberikan anugerah tambahan. Lalu bagaimana kita tahu kita adalah tanah yang subur yang Tuhan berikan anugerah tambahan? Jika kita tidak termasuk 3 golongan sebelumnya. Maka dengarkanlah perumpamaan ini. Ini perumpamaan yang bahaya. Karena perumpamaan ini membagi 2 pendengar. Yang benar-benar mendengar dan yang tidak mendengar. Yang tidak mendengar, dengar perumpamaan ini pun tidak mau bertobat. Yang mau mendengar perumpamaan ini, langsung merasa diri tidak layak. Nah, jadi cuma ada 2 reaksi. Yang pertama, tidak berubah. Nah, inilah kelompok orang yang tidak dengar firman. Sudah dengar perumpamaan ini pun tidak ada perubahan signifikan di dalam dirinya. Tapi ada kelompok kedua, yaitu orang yang mendengar firman. Begitu dengar perumpamaan ini, mereka langsung sadar, saya tidak layak jadi tanah yang subur. Karena perumpamaan ini artinya apapun saya nggak ngerti. Nah, saudara bisa ngerti cara Markus memberikan sindiran ini ya. Inilah perumpamaan. Perumpamaan apa Tuhan? Perumpamaan untuk menunjukkan siapa dengar firman dan siapa tidak. Oh, saya masuk golongan mana? Kamu harusnya masuk golongan dengar firman. Oh, oke, kalau gitu apa arti perumpamaan ini? Wah, dia nggak ngerti artinya. Berarti murid-murid pun termasuk golongan yang tidak mendengar. Tidak tahu bagaimana menerima firman. Dalam hati yang subur, lalu berbuah menjadi 30, 60, dan 100 kali lipat. Nah, tetapi murid-murid mendapatkan anugerah tambahan. Tuhan dengan sabar menjelaskan, sehingga mereka menjadi orang yang punya hati yang subur, tanah yang menerima firman, dan berbuah berkali-kali lipat, karena Tuhan memperlakukan mereka dengan spesial. Nah, mari kita lihat hal pertama yang membuat orang gagal menerima firman. Yesus Kristus mengatakan, ada benih yang jatuh di jalan, bukan jatuh di tanah. Maka ketika jatuh di jalan, datanglah iblis dan mengambilnya dari orang itu. Nah, inilah hal pertama yang menunjukkan alasan kenapa orang gagal dengar firman, alasan kenapa Israel akhirnya dibuang. Alasannya apa? Alasannya adalah ada iblis yang mengambil benih yang sudah ditaburkan. Inilah arti perumpamaan dari benih yang jatuh di jalan. Kalau benih itu jatuh di tanah, dia akan tersembunyi di tanah, mulai berakar dan mulai tumbuh menjadi tanaman yang akhirnya akan berbuah. Tapi kalau benih ini jatuh di jalan, dia tidak punya harapan untuk masukkan akarnya ke dalam tanah. Dia menjadi benih yang dinantikan oleh burung, kemudian burung datang dan memakannya. Nah, saudara sekalian, Yesus Kristus memberikan perumpamaan ini dengan menjelaskan bahwa burung yang memakan benih itu adalah si jahat. Bagaimana cara si jahat menghancurkan benih firman? Ini akan kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita lihat alasan yang lain. Mengapa Israel gagal dengar firman dan akhirnya dibuang. Nah, alasan pertama yang Yesus katakan adalah firman Tuhan tidak ada tempat di hati kita karena ada iblis. Iblis yang ambil firman. Iblis yang buang kita karena kita tidak dengar firman. Yang buang pengertian kita karena kita tidak dengar firman itu. Jadi ketika iblis melihat firman ditaburkan, dia langsung bekerja. Nah, saudara, di dalam gereja Tuhan, Roh Kudus bekerja, tapi setan juga bekerja. Di dalam gereja Tuhan, pemberitaan firman dilakukan oleh karena kuasa roh. Tetapi kuasa roh jahat juga giat bekerja, tarik saudara. Bikin saudara tidak mau dengar firman. Bikin saudara abaikan benih yang sebenarnya mampu membuat saudara menjadi tanaman yang berbuah bagi Tuhan. Nah, ini yang terjadi di dalam alasan yang pertama. Israel gagal jadi umat. Mereka tidak mampu menjadi umat yang berbuah. Karena apa? Karena iblis. Iblis mengambil setiap perkataan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saya akan menjelaskan dengan cara apakah iblis mengambil firman, dengan cara apa iblis merusak semua berkat firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang pertama, iblis merusak dengan pikiran jahat yang dia terus tanamkan kepada kita. Saudara, kalau dengar firman dinyatakan, mulai ada pikiran jahat, mulai ada kecurigaan, mulai ada istilah yang dikatakan oleh seorang namanya Paul Ricoeur sebagai hermeneutics of suspicion. Menafsirkan dengan curiga. Curiga kepada Tuhan. Curiga kepada hamba Tuhan. Curiga kepada kitab suci. Membuat kita tidak bisa menerima firman. Ketika saudara membaca Alkitab, saudara mulai berpikir, ini Alkitab sepertinya ditulis oleh pemimpin, penguasa yang mau mendistorsi kebenaran. Wah, kita ditipu karena kebenaran ditulis di dalamnya. Sudah diselewengkan. Siapa yang selewengkan? Penulis Alkitab. Ini penulis kitab Tawarik pasti adalah pendukung dinasti Daud. Karena mau Daud berjaya lagi, maka dia tulis kitab ini untuk menunjukkan Tuhan memilih Daud, padahal Tuhan tidak benar-benar pilih Daud. Nah, ini terjadi di dalam sejarah Israel. Ada kelompok orang seperti misalnya Saduki yang tidak percaya
kalau Israel harus dipimpin oleh keturunan Daud. Loh, Tuhan yang bilang loh. Tuhan mengatakan, aku akan angkat anakmu yang nanti. Nanti orang-orang Saduki bilang, itu kalimat yang menyatakan anak Daud akan memimpin. Itu kalimat di kitab apa? Oh, di kitab Raja-Raja, di kitab Samuel, di kitab Tawarik. Ada di 3 kitab ini. Orang Saduki akan mengatakan 3 kitab itu adalah buatan antek-anteknya Daud. Daud itu raja yang hebat dan dia punya banyak anak buah. Dia suruh anak buahnya tulis kitab Samuel, kitab Raja-Raja, kitab Tawarik. Lalu memasukkan unsur-unsur yang tidak ada di dalamnya. Tambahkan ayat, tambahkan bagian yang mengatakan Daud, kamu punya anak akan jadi raja selama-lamanya. Itu bohong. Kalau kita baca di dalam Taurat, yang Tuhan angkat jadi pemimpin itu imam, bukan anak Daud. Nah ini golongan imam dari golongan Saduki. Jadi ada orang curiga terhadap firman dan mengatakan yang sudah tertulis ini ada agenda politik yang jahat. Ini bukan firman Tuhan. Nah inilah kesalahan orang-orang yang tidak mau dengar firman. Akhirnya iblis datang mengambil benih itu. Dan benih itu diambil oleh karena kecurigaan. Saya curiga kepada Tuhan. Saya curiga kalau motivasi Tuhan itu baik. Saya curiga kalau penulis Alkitab punya motivasi yang baik. Saya curiga kalau pemberita firman punya motivasi yang baik. Nah kecurigaan kita membuat akhirnya benih itu hilang. Karena iblis mengambilnya. Ini hal pertama. Lalu hal kedua, bagaimana cara iblis mengambil firman itu? Iblis mengambil firman itu dengan memberikan kepada kita kesan bahwa firman yang diberikan itu persis dengan kerangka berpikir yang kita sudah tahu. Nah ini yang berbahaya. Saya punya pola pikir seperti ini. Dan tiap kali dengar firman, mengkonfirmasi pola pikir saya. Saudara kalau punya pola pikir yang tidak pernah ditantang oleh kitab suci, yang tidak pernah di-challenge, yang tidak pernah dikritik oleh kitab suci, yang tidak pernah dirombak dan akhirnya dirubah, didirikan ulang oleh kitab suci, maka kita belum benar-benar bertobat. Pernahkah ada saat di mana saudara dengar firman dan saudara mengatakan ini firman Tuhan gak cocok untuk saya. Saya tidak merasa ini baik, saya tidak merasa ini tepat, karena hati saudara seperti disindir, pikiran saudara seperti diruntuhkan, cara berpikir saudara seperti dibuang. Lalu firman Tuhan mengatakan jangan pikir seperti itu, pikirlah seperti ini. Jangan anggap diri penting, Tuhanlah yang penting. Wah kita langsung kaget, jadi Tuhan penting saya gak penting. Ini ayat apa ya? Kenapa ada khotbah mengatakan manusia tidak penting? Nah kita mulai curiga karena kita punya pola pikir bertentangan dengan kitab suci. Atau kita punya pola pikir dikonfirmasi oleh kitab suci terus. Tiap kali dengar firman kita pilih yang kita mau dengar. Tiap kali baca kitab suci kita pilih yang mana yang mau kita baca. Tiap kali dengar nasihat kita pilih nasihat mana yang saya mau dengar. Akhirnya setiap ada perkataan firman kita sensor dan kita ambil hanya yang sesuai dengan kerangka berpikir kita. Nah ini cara kedua iblis menghancurkan benih firman di dalam hati kita. Kita dengar, kita konfirmasi yang memang cocok dengan kita. Kita dengar, kita terima yang memang cocok dengan pendirian kita. Kita dengar dan kita terima yang cocok dengan apa yang saya suka. Nah inilah yang membuat orang akhirnya hilang. Mereka ada di dalam umat, tapi mereka mati. Mereka tidak berbuah dan mereka menjadi kebun yang gagal. Kenapa gagal? Karena firman Tuhan diambil oleh iblis. Bagaimana cara iblis ambil? Dengan memberikan kepada orang perasaan cukup, perasaan saya sudah bagus, perasaan saya tidak perlu dikoreksi. Nah ini hal kedua. Tadi hal pertama, iblis merebut firman dengan membuat kita mencurigai firman ataupun Tuhan ataupun pemberita firman. Yang kedua, iblis merebut firman dengan membuat kita memilih yang mana yang mau kita dengar. Pilih yang mana yang saya pikir cocok untuk saya. Saudara banyak orang suka pilih gereja. Ini baru terjadi di zaman sekarang. Zaman dulu gak bisa begitu. Zaman dulu gereja cuma satu. Saudara di Eropa pergi ke satu kota ya cuma ada satu gereja di kota itu. Saudara pergi ke kota lain ya cuma ada satu gereja di kota itu. Gereja tidak mungkin punya banyak denominasi lain dengan sekarang di sini. Sekarang ada banyak sekali gereja. Kamu ke gereja mana? GRII. Nanti kalau sudah mulai rasa kurang cocok dengan GRI, mulai pindah ke gereja lain. Jadi pindah gereja itu begitu gampang. Zaman dulu nggak bisa. Saudara nggak cocok dengan gereja di kota saudara, ya saudara have no choice. Saudara harus ke gereja itu. Nggak ada gereja lain. Kalau saudara mengatakan saya kurang cocok, ya pindah kota, pindah gereja lain. Tapi pindah gereja lain pun masih di dalam aliran tradisi gereja yang sama. Jadi tidak ada opsi pindah gereja. Tapi sekarang lain, orang bisa pindah gereja dengan gampang. Dan ada sebagian yang pindah gereja karena alasan yang tepat. Tapi banyak yang pindah gereja untuk alasan yang salah. Kenapa tidak mau di GRI? Kurang cocok dengan khotbahnya Pak Tong.
kurang cocok dengan khotbahnya si ini atau si itu. Akhirnya kita menjadi orang yang gagal menikmati firman oleh karena kita memilih yang mana yang kita mau dengar. Nah saudara, apakah salah ya? Saya lebih cocok pengkhotbah ini ketimbang pengkhotbah itu. Saya lebih cocok dengar pendeta A ketimbang pendeta B. Masa nggak boleh? Oh ya nggak apa-apa, tentu boleh. Tapi kalau saudara mengatakan, saya cocok dengan pendeta A bukan pendeta B. Kenapa cocok dengan pendeta A? Karena kalau dia khotbah selalu cocok dengan pendirian saya. Saya tidak pernah ditegur, tidak pernah ada kata-kata yang membuat saya sakit, tidak pernah ada kalimat yang sindir saya, tidak pernah ada kalimat koreksi saya. Maka saya cocok dengan pendeta A. Nah ini baru problem. Kenapa problem? Karena saudara sedang diganggu iblis. Saudara hati-hati ya, diganggu iblis itu bukan cuma melulu kerasukan, atau ada barang gerak-gerak, ada penampakan. Pak Tong mengatakan itu iblis yang kindergarten, itu iblis TK. Iblis yang kurang belajar psikologi manusia. Makin ditakuti manusia makin jauh loh. Saudara kalau ditakut-takuti setan, itu setannya kurang belajar dan saudara akan menjauhi setan itu. Jika ada satu rumah tua, di dalamnya ada orang, ada roh gentayangan, roh mengerikan, mukanya mirip, saya nggak tahu, mirip setan lah, setan ya mirip setan. Gentayangan di tengah rumah itu, saudara nggak mau ke rumah itu kan? Saudara bilang, saya nggak mau di situ saya mau di tempat lain aja. Di Malang ada satu hotel, Hotel Tugu. Di dalamnya ada lukisan seorang perempuan anak dari, anak atau istri saya lupa. Pokoknya dari pengusaha gula yang terkenal. Nah waktu orang lihat foto itu, dia merasa dirinya diikuti sama fotonya. Matanya seperti ngikut. Saya lihat dari kiri, perempuan itu seperti ke kiri. Saya lihat dari kanan, dia seperti belokkan matanya. Ini cukup mengerikan. Waktu saya ikut di situ saya lihat, iya lo kayak diikutin. Lalu saya merasa ini perempuan lukisan tapi kayak hidup. Nah bayangkan kalau tinggal di situ panjang tiap hari. Mungkin sudah mulai takut atau mungkin mulai terbiasa. Tapi kalau mulai takut saudara mengatakan, kalau saya takut ya saya nggak mau di sini lagi. Jadi kalau iblis menakut-nakuti manusia, iblis itu gagal. Nanti di dalam penghakiman, rapat iblis, dia akan ditegur oleh pimpinan iblis. Iblis akan tanya, kamu setan, anak buah. Kamu kenapa usir orang? Karena saya takut-takuti mereka. Kamu didemosi gitu ya, dipecat. Saya nggak tahu iblis bisa dipecat atau enggak. Nah saudara, iblis tidak takut-takuti manusia. Iblis akan tarik manusia mendekat ke dia. Pengkhotbah yang baik adalah pengkhotbah yang akan memberikan firman dengan jujur. Tidak peduli apa yang akan dijadikan reaksi oleh orang-orang. Karena ada tugas dari Tuhan. Ini seperti Yeremia. Yeremia disuruh ucapkan firman. Lalu firman yang dia ucapkan bikin semua orang marah kepada dia. Yeremia tidak punya daya. Saya harus mengucapkan firman ini. Makanya Yeremia mengatakan tiap kali disuruh khotbah saya sangat tertekan. Seperti ada api yang membakar di dalam diri. Kenapa sih saya begitu stres disuruh khotbah? Yeremia maaf. Yeremia stres disuruh khotbah bukan karena grogi. Kalau kita kan stres karena grogi ya. Saudara yang mau kakek regional lalu sudah bikin verbatim. Kemudian latihan simulasi. Wah simulasi sambil gemetar. Anak-anak. Lalu mengatakan aku mengerti perasaan Yeremia. Enggak, lu enggak ngerti. Yeremia lain. Yeremia disuruh khotbah. Khotbahnya akan bikin keluarganya memusuhi dia. Dia disuruh khotbah dengan pesan yang akan bikin dia mungkin dihukum mati. Maka Yeremia bilang kok sulit sih. Kenapa saya mesti khotbah ini? Yang dia khotbahkan bikin Israel marah. Tapi dia mengatakan tiap kali saya mau berhenti, tiap kali saya tidak mau mengucapkan firman dari dalam nama Tuhan, ada seperti api menyala-nyala di dalam diriku. Saya berusaha menahannya tapi saya tidak bisa. Saya berusaha mengekangnya tapi saya tidak sanggup. Nah ini yang harus dilakukan Yeremia. Dia mesti berkhotbah menyatakan firman. Apapun reaksi dari pendengarnya. Tapi pengkhotbah yang merupakan nabi palsu. Lain dengan Yeremia. Nabi palsu akan khotbah untuk disenangi orang. Bicara hal yang baik. Bicara hal rohani bahkan. Tapi tidak ada teguran. Tidak ada seruan bertobat. Tidak ada menyindir dosa. Tidak ada menghantam kebobrokan. Yang ada adalah khotbah yang ramah. Saya senang dengan perkataan Leonard Ravenhill. Dia mengatakan khotbah yang ramah adalah khotbahnya iblis. Khotbahnya Tuhan adalah khotbah yang bikin kau dipecat sama majelis. Waduh ngomong ini sama pendeta susah ya. Pendeta khotbah majelis pecat dia. Tetapi Leonard Ravenhill mengatakan hal yang tepat sekali. Jika kamu berkhotbah mengkhotbahkan firman, banyak orang akan tersinggung sama kamu. Beranikah tetap khotbah? Beranikah kamu jadi orang yang dilawan orang lain? Beranikah kamu mengatakan firman, lalu temanmu jadi musuhmu? Tapi orang yang mau setia harus menyatakan demikian. Namun pengkhotbah palsu, dia akan berikan hal-hal yang menyenangkan.
Dan hal menyenangkan akan menarik orang. Orang akan datang, terus datang demi menikmati firman. Saya nggak ngerti ya, kalau di GRI Karawaci bisa terus ada pertambahan jemaat. Karena di sini yang khotbah seringkali tegur-tegur orang. Kadang-kadang orang jalan pun ditegur. Sampai orang tua nggak berani jalan. Padahal saya sudah bilang, saya nggak pernah tegur orang tua. Yang sudah tua harus ke toilet, saya nggak mungkin tegur. Tapi anak-anak muda yang keluar masuk sembarangan. Di dalam kebaktian ngantuk-ngantuk keluar, masuk lagi. Nah, ini saya tegur, ini pasti jadi sasaran teguran dalam kasih. Lalu saya heran, sudah ditegur, khotbahnya keras, panjang, kok jemaat bisa tambah-tambah terus ya? Ini anugerah Tuhan. Kalau orang datang ditanya, kenapa datang? Sulit mengatakan karena saya nyaman dengan firman-Nya. Ada bagian dari firman yang kurang cocok dengan hati kita. Nah, maka bagaimana cara iblis ambil firman dari hati? Dengan cara membuat kita cuma suka yang mengkonfirmasi kecemaran kita. Mengkonfirmasi diri kita, mengkonfirmasi cara kita berpikir. Wah, saya senang pengkhotbah ini. Kenapa? Karena waktu dia khotbah saya merasa terus dikonfirmasi. Saudara, saya pernah dengar satu orang mengatakan saya kurang cocok di GRI. Saya lebih suka ke tempat lain aja. Saya tanya kenapa? Ternyata dia pemilik ini, usaha lintah darat. Apa lintah darat? Apa? Rentenir ya, lintah darat. Sama toh, lintah darat, rentenir. Ternyata punya usaha rentenir. Lalu dikatakan, saya nggak suka di GRI, ditegur-tegur. Loh, memang pendeta kenal kamu? Enggak sih. Tapi entah kenapa merasa tertegur. Lalu kamu pindah ke gereja mana? Oh, saya pindah ke gereja ini. Memang di gereja itu kamu nggak ditegur? Enggak. Dikatakan di gereja itu bahwa uang itu berkat Tuhan. No matter what. Jadi ya kalau saya dapat uang berkat Tuhan. Nah, ini bikin saya senang. Waktu saya usaha, kalau saya jahat uangnya nggak datang. Nah, ini cara pikir aneh ya. Jadi kalau aku berdosa nggak akan ada uang. Kalau aku benar di hadapan Tuhan, pasti dapat uang. Ini kan cara berpikir yang aneh. Saudara kalau punya bandar judi, lalu untung, kan bandar selalu untung. Kira-kira untungnya itu dari Tuhan atau setan? Oh, Tuhan, kan reform percaya kedaulatan Allah, Pak. Semua dari Tuhan. Oh, kalau semua dari Tuhan berarti judimu itu sah. Tuhan senang pekerjaanmu. Iya, buktinya aku dapat uang. Nah, ini ngaco. Saudara, uang bisa jadi ujian dari Tuhan. Tuhan izinkan kita hidup kacau, tapi uangnya tambah terus. Tuhan izinkan kita punya usaha yang sangat-sangat menindas orang. Uangnya datang terus. Loh, kenapa uang bisa masuk? Ya karena berkat Tuhan. Bukan karena Tuhan sedang uji. Atau mungkin Tuhan sedang biarkan kita. Tuhan sedang buang kita. Lalu iblis bikin kita salah pikir. Pokoknya kalau uang banyak berarti Tuhan perkenan saya. Padahal Tuhan sudah gak ada. Tuhan sudah tidak sertai. Tuhan sudah tidak peduli lagi. Ini bahaya sekali. Nah, maka orang ini yang punya jadi rentenir. Dia mengatakan, saya senang di gereja sana. Karena di gereja sana mengatakan, pokoknya selama kamu dapat uang berarti Tuhan sedang memberkati kamu. Dan kalau kamu dapat uang, berarti Tuhan sayang kamu. Ini pikiran yang salah. Banyak orang pikir uang banyak tanda Allah senang. Uang berkurang tanda Allah lagi marah. Maka krisis ekonomi itu berarti Tuhan lagi marah. Saudara, uangnya kurang berarti Tuhan lagi marah. Ini cara pikir kacau sekali. Nah, orang yang dengar apa yang difirmankan, lalu dia sensor, dia pilih. Yang menyenangkan hati itu yang saya terima. Ini adalah orang yang sedang mendapatkan kesempatan dengar firman, tapi iblis datang dan mengambilnya. Maka biarlah teguran menjadi tempat yang penting untuk kita bertumbuh. Biarlah ketika Tuhan menegur, saya menerimanya dengan segala kerelaan. Lalu saya mulai belajar bertobat dan ikut Tuhan. Nah, maka bagaimana cara iblis merebut firman? Dengan membuat kita mencurigai Tuhan, mencurigai Alkitab, mencurigai pemberita firman. Bagaimana cara iblis menghancurkan firman, ambil firman dari hati kita. Dengan membuat kita terima berita yang menyenangkan dan tolak berita yang menegur kita. Lalu yang ketiga, bagaimana cara iblis menghancurkan firman di dalam hati kita. Dengan membiarkan kita dibimbing dan dibangunkan di dalam ajaran yang sesat. Ini bahaya bukan main. Orang ada di dalam ajaran sesat, tetapi dengan fanatik memegang ajaran ini. Susah sekali untuk diperbaiki. Saya banyak mencoba untuk bimbing orang yang sudah dipimpin oleh ajaran sesat. Sulit untuk balik. Saudara, banyak orang punya ajaran itu tidak masuk ke dalam hati. Banyak gereja memberikan ajaran itu tidak kena ke hati jemaat. Tapi heran ya, bidat, gereja-gereja bidat sangat-sangat bisa membuat orang setia kepada ajaran bidat. Heran loh. Orang yang ada di dalam ajaran saksi Yehova sulit untuk diubahkan pikirannya. Ketika saudara mengatakan Yesus itu Allah. Enggak, Yesus bukan Allah. Loh, Yohanes pasal 1 mengatakan
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mereka akan pakai banyak alasan untuk menolak. Oh enggak, itu bukan itu, bahasa Yunaninya lain. Bahasa Yunaninya lain, iya. Karena dikatakan bahwa sang logos adalah theos. Tidak pakai kata definite article, tidak pakai ho. Jadi logos adalah theos, bukan kai ho logos adalah ho theos. Nah ini bahasa Yunani ya. Itu pakai kata definite article. Tapi definite article enggak ada. Kai ho logos adalah theos. Berarti ini bukan Allah yang sama dengan Bapa. Ini adalah cara berpikir yang salah. Di dalam bahasa Yunani, definite article tidak menunjukkan penekanan. Penekanan di dalam bahasa Yunani itu ada di dalam urutan kata. Jadi kata yang ditaruh paling depan itu yang utama. Jadi mau pakai definite article atau tidak, itu tidak penting. Nah maka orang yang salah baca, mengatakan, oh bahasa Yunaninya mengatakan Yesus itu semacam Allah, bukan Allah. Loh mana ada istilah semacam Allah? Saudara pernah tahu di Alkitab ada Allah dan ada semacam Allah? Enggak ada. Nah maka orang-orang di dalam pikiran saksi Yehova sulit untuk diperbaiki karena mereka dengan ngotot pegang ajaran yang salah tentang Yesus. Demikian banyak ajaran sesat, mereka pegang dengan kuat dan sulit untuk diubahkan. Ada yang mengatakan, oh saya percaya firman Tuhan dari Alkitab dan juga firman Tuhan dari plat-plat yang dinubuatkan kepada Joseph Smith misalnya. Wah setelah dengar ini, pegang ajaran ini. Ngotot mati-matian pegang dan tidak mau diubahkan oleh apapun. Banyak pengajaran sesat, bukan cuma ajarannya sesat, hidupnya pun sesat. Ada ajaran mengatakan bahwa pemimpin mesti punya banyak istri. Pemimpin punya banyak istri. Itu dari mana? Dari kitab suci. Bukankah Daud punya banyak istri? Salomo juga punya banyak istri. Tapi Alkitab sudah mengatakan itu bukan yang Tuhan kehendaki di awal. Di awal Tuhan mengatakan ada satu laki-laki, satu perempuan. Ini yang Tuhan tetapkan. Nah maka sulit sekali untuk mengubah cara berpikir. Inilah cara iblis mengambil firman. Jika kerangka berpikir kita sudah bidat dari awal. Entah berapa banyak firman yang indah yang dimasukkan ke dalam pikiran, semua akan dikeluarkan. Iblis mengambil firman dari hati kita. Karena kita mengikuti ajaran sesat. Nah inilah hal yang ketiga, hati-hati. Jangan terlalu gampang mendengarkan ajaran yang tidak punya dasar tradisinya. Loh kenapa sih saya mesti ikut tradisi? Karena tradisi menjadi sensor penting untuk cetusan-cetusan bidat yang mungkin muncul. Seorang bernama Carl Trueman. Carl Trueman mengatakan, hamba Tuhan adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka di dalam ajaran dan pemberitaannya, meskipun sebagian besar adalah berita baik yang konsisten dengan tradisi dan firman, selalu akan ada cetusan yang cukup bahaya. Waduh ini kalimat bikin saya takut sebagai pengkhotbah. Ada kalimat yang akan sedikit menyerempet bidat. Nah apalagi kalau sedang bahas tentang Tritunggal ya. Atau tentang Dui Natur Kristus. Makin kita jelaskan, makin ada kemungkinan ada kalimat kita yang sedikit miring. Atau yang sedikit mendekat kepada ajaran bidat. Wah saya gak mau bidat loh, tapi gak sengaja. Jadi saya punya kemungkinan untuk punya cara berpikir yang sedikit bidat. Terus bagaimana untuk mencegahnya? Mencegahnya adalah dengan kembali ke tradisi. Tapi sebuah pepatah yang cukup terkenal di dalam sejarah penafsiran adalah kalimat Latin yang mengatakan in dubio tradite. Apa artinya in dubio tradite? In doubt tradition. Jika kamu mulai goyah, mari balik ke tradisi. Jika saudara baca Alkitab lalu mulai bingung, Yesus ini Allah apa manusia ya? Oh dia punya dua natur, Allah sejati, manusia sejati. Benarkah itu? Sudah mulai ragu. Waktu saudara baca Alkitab, saudara seperti punya tafsiran yang tidak setuju lagi dengan apa yang saudara pikirkan sebagai doktrin yang benar. Bagaimana kalau mulai ada keraguan? Kembali ke tradisi. Kembali ke dalam ajaran yang sudah diturunkan turun-temurun. Ini menjadi semacam pelindung. Menjadi seperti sensor yang membuat seluruh ajaran yang cenderung miring atau mulai bidat menjadi keluar. Saudara dengar pendeta berkhotbah, saudara menikmati beritanya. Tapi mungkin ada satu kalimat cetusan yang agak bahaya. Ini agak cenderung bidat. Nah, apakah pendetanya memaksudkan ngomong itu? Mungkin tidak. Mungkin dia tidak maksud. Tapi saudara sudah dengar kalimat itu dikeluarkan. Saudara sudah terima dengan telinga. Saudara sudah masukkan ke dalam pikiran. Saudara mengatakan, benarkah yang diajarkan pendeta ini? Lalu saudara mulai berpikir positif. Pasti pendeta tidak bermaksud itu. Karena dalam tradisi reform, dikatakan doktrin ini benar. Yang dikatakan pendeta tadi seperti bentur dengan doktrin ini. Mungkin pendetanya salah ngomong. Atau mungkin dia persiapan sampai malam jadi kurang tidur. Atau mungkin dia terlalu kurang persiapan sehingga tidak khotbah baik-baik. Atau dia kebanyakan tidur sehingga ngomongnya jadi ngawur. Saya nggak tahu. Tapi pokoknya pasti yang dia maksud bukan itu. Nah ini kan jadi pelindung.
Maka tradisi menjaga kita untuk tidak memberi makan kecenderungan bidat. Tradisi membuat kita menjadi sadar. Ada pengajaran turun-temurun yang sehat, yang perlu untuk kita pakai menjadi rambu. Kita menafsirkan Alkitab atau rambu waktu kita mendengarkan kitab suci, dikhotbahkan. Nah tapi ketika gereja tidak punya tradisi, di sini iblis akan merajalela. Tanpa tradisi pendeta ngomong apapun diterima oleh jemaat. Pendeta bilang apapun jemaat terima. Pendeta mengatakan saya tutup matanya iblis. Jemaat semua dengar. Nah ini saudara belum dengar, puji Tuhan, gak usah dengar lah ya. Saya adalah orang yang bisa tutup mata iblis. Selama mata iblis ditutup, cepat-cepat lakukan apapun iblis gak tahu. Jadi iblis ternyata matanya bisa ditutup. Mungkin iblis juga sudah perlu kacamata kali, saya gak tahu. Iblis ini udah lumayan tua, jadi perlu cek mata lagi. Jangan-jangan sudah perlu lensa positif karena sudah gak bisa lihat dekat. Nah ini saya gak tahu lah iblisnya versi pengkhotbah ngawur. Nah jadi saudara sekalian, waktu tidak ada tradisi, orang dengar apapun terima. Oh ternyata iblis bisa ditutup matanya ya. Ini ajaran dari mana? Dari pendetaku. Pendetamu dapat ajaran dari mana? Ya dari mikir sendiri. Mikir sendiri pasti ngawur. Saudara kalau saya mikir sendiri kemungkinan ngawurnya gede. Makanya saya harus kembali ke Alkitab, kembali ke ajaran yang diturunkan secara tradisi. Tradisi begitu penting, termasuk dalam bermusik. Saudara tahu tidak bahwa orang seperti Charles Wesley itu tulis ribuan him. Ribuan him. Kenapa yang kita terima cuma puluhan? Kenapa kita terimanya nggak sampai 100 ya? Karena yang lain itu nggak bagus. Lah, Charles Wesley masa tulis lagu nggak bagus? Enggak, banyak yang nggak bagus. Isaac Watts tulis ribuan. Fanny Crosby tulis ribuan. Lagu Fanny Crosby yang sampai sekarang di tangan kita ada berapa? Ribuan kah? Nggak ada kan? Puluhan kan? Jadi dia tulis ribuan. Kenapa cuma sampai puluhan ke kita? Karena 900 lebih kurang bagus. Wih, 900 lebih kurang bagus. Terus kemana sekarang? Karena kurang bagus udah nggak dipakai. Nah ini gunanya tradisi. Lagunya kurang bagus akhirnya nggak dinyanyikan. Yang dinyanyikan lagu-lagu yang lebih bagus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Ini bagus, maka diturunkan terus. Maka saudara kalau dengar lagu-lagu baru, ini belum diuji sama tradisi. Bertahan atau enggak, ini bagus apa enggak tahu. Mesti tunggu 50 tahun dari sekarang. Mesti tunggu cucumu. Nanti kalau cucumu masih nyanyikan berarti lagunya bagus. Pak Tong bilang, saya tulis lagu banyak. Sebagian sudah dilupakan orang, padahal Pak Tongnya masih hidup. Kenapa dilupakan? Mungkin karena kualitasnya tidak sebagus yang diingat. Jadi Fanny Crosby tulis ribuan him yang bertahan puluhan. Charles Wesley tulis ribuan him yang bertahan puluhan. Pendeta khotbah ribuan khotbah yang bertahan jadi tradisi doktrin yang bagus. Tidak banyak. Nah jadi tradisi penting. Iblis ambil firman dari hati kita dan membuat kita tidak berbuah. Karena apa? Karena kita tidak punya tradisi. Sehingga kita gampang jatuh ke dalam ajaran bidat. Ajaran baru yang menyenangkan. Ajaran baru yang heboh. Langsung menarik hati kita. Nah ini pekerjaan iblis. Jadi iblis membuat kita kehilangan firman. Dengan membuat kita mencurigai Tuhan. Mencurigai Alkitab. Mencurigai hamba Tuhan. Yang kedua, iblis merebut firman dari hati kita. Dengan membuat kita menerima sebagian firman yang menyenangkan saja. Kalau cocok sama saya terima. Kalau nggak cocok, saya buang. Yang ketiga, iblis membuat kita tidak punya firman di dalam hati. Hati kita hancur karena tidak ada firman. Oleh karena kita tidak tahu bagaimana membedakan mana ajaran benar, mana ajaran salah. Tuhan memberikan ajaran, tapi kerangka berpikir kita begitu bidat dan salah. Akhirnya yang kita terima adalah ajaran yang ditafsir ulang oleh kita. Menjadi ajaran yang kacau dan rusak. Yang terakhir, bagaimana cara iblis ambil firman dari hati kita. Iblis ambil firman dari hati kita. Dengan membuat kita mengabaikan pentingnya Tuhan di dalam hidup. Nah inilah yang membuat kita tidak terima firman. Saudara kenapa menerima firman? Karena saudara menganggap Tuhan itu penting. Kenapa saudara tidak mau dengar firman? Karena saudara tidak menganggap Tuhan itu penting. Siapa sih orang yang tidak anggap Tuhan penting? Banyak orang termasuk umat Tuhan tidak anggap Tuhan penting. Loh kenapa mereka tidak menganggap Tuhan penting? Karena mereka tidak pernah bergumul dengan penghakiman Tuhan. Ini kalimat sangat penting untuk kita renungkan. Pernahkah saudara bergumul dengan penghakiman Tuhan? Lalu mulai merasa fear, merasa takut. Kalau Tuhan hakimi saya habis. Nah perasaan takut akan Tuhan. Inilah yang membuat kita merasa Tuhan itu penting. Tuhan penting. Karena dia akan menghakimi. Tuhan penting karena dia mencintai. Tuhan penting karena dia memastikan cintanya dinyatakan lewat keadilan. Nah saudara kalau mengetahui Tuhan itu penting. Tuhan itu berarti Tuhan akan memberikan penghakiman. Tuhan akan memberikan cinta kasih.
maka saudara ingin mode hidup yang menerima cinta kasih Tuhan, yang menerima pengampunan, yang menerima belas kasihan Tuhan. Nah, bagaimana supaya punya mode hidup seperti ini? Hanya kalau saya dengar firman, maka orang yang anggap Tuhan penting akan anggap firman-Nya penting. Saudara, kalau tanya anak muda ya, kalau anak muda sedang dekat dengan seorang lawan jenisnya, misalnya seorang laki-laki lagi berusaha dekati seorang perempuan, begitu ada text message masuk dari perempuan itu, langsung senang, langsung itu yang dibaca. Message dari pendeta dia nggak peduli. Gimana besok bisa pelayanan? Dibalasnya 5 jam kemudian. Maaf Pak, baru balas. Kadang-kadang lupa balas, 2 hari nggak balas. Saya bingung dengan anak-anak muda sekarang yang suka mengabaikan teks. Saya jadi korban pengabaian teks. Ada yang teks saya, Pak minta konfirmasi, bolehkah saya melakukan ini? Saya jawab, saya mau tanya dulu, kenapa kamu pilih lakukan ini? 2 hari kemudian, Pak maaf baru balas, baru baca. Karena saya jarang main HP, enggak, saya lihat dia main HP terus. Jadi saya bingung, di rumah main HP, di mana main HP, tapi teks saya nggak dibalas. Oh ternyata karena dia lebih suka balas dari pacarnya. Begitu teks pacarnya masuk, seluruh dunia dia lupakan. Langsung dia baca, dia lihat, dia ulang, lalu dia kirim teks balik. Setelah itu sudah 1000 kali bolak-balik, baru 1 kali balas saya. Nah ini caranya ya. Saya nggak iri hati, silakan aja saudara balas pacarmu. Nah saudara, kalau saudara abaikan Tuhan, saudara akan abaikan firman-Nya. Dan iblis akan bikin kita tidak dengar firman, oleh karena iblis akan bikin kita menganggap Tuhan kurang penting. Hati-hati. Iblis tidak bilang Tuhan nggak ada kepada kita. Dia nggak akan menggoda kita dengan mengatakan, hei kamu jadi ateis saja, Tuhan itu nggak ada, Tuhan nggak real. Enggak. Dia juga tidak berhasil dengan mengatakan Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam. Banyak orang tersiksa hatinya dengan melihat penderitaan lalu mulai mempertanyakan apakah Tuhan baik, tapi itu jarang. Yang paling sering yang berhasil dilakukan iblis adalah mengatakan kepada orang Kristen, Tuhan ada, dia agung, dia besar, dia hebat, dia mulia, tapi dia kurang signifikan buat kamu. Nah ini yang jadi problem. Kamu percaya Tuhan ada? Percaya. Kamu tahu dia ada? Tahu. Kamu rasa dia penting? Enggak. Saya kurang rasa signifikansinya Tuhan dalam hidup saya. Nah inilah yang membuat orang mengabaikan firman. Jadi hati-hati, iblis akan ambil benih yang jatuh di jalan. Dia ambil, membuat kita tidak berbuah di hadapan Tuhan. Kenapa kita tidak berbuah? Karena iblis yang ambil benih itu. Bagaimana cara iblis ambil? Hari ini kita sudah pelajari hal-hal apa yang iblis lakukan untuk ambil firman dari hati kita. Harap kita dipimpin Tuhan sehingga kita tidak menyerah kepada iblis yang akan menghancurkan firman di dalam hati kita. Di minggu-minggu akan datang kita akan selidiki lagi alasan kedua kenapa Israel dibuang. Alasan ketiga kenapa Israel dibuang. Dan alasan keempat, alasan pertama kenapa orang bisa dengar firman di tanah yang subur dan berbuah puluhan kali lipat. Hari ini sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur sebab Engkau adalah Allah yang agung, Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang memberikan firman kepada kami. Kami mohon kami menjadi orang-orang yang tidak mengabaikan firman, menjadi tanah yang tidak menghasilkan, sehingga kami tidak mempunyai buah apapun untuk dinikmati oleh Tuhan. Tolong kami untuk mendengar firman dengan baik, tolong kami untuk tahu alasan apa yang dimiliki oleh manusia sehingga mereka gagal mendengarkan firman. Hari ini kami diberikan pengertian dari kitab suci mengenai alasan apa membuat kami kehilangan firman, yaitu karena iblis mengambilnya dari hati kami. Tolong kami melawan pekerjaan iblis dan tolong kami menikmati kelimpahan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.